Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas program linear part yang ke-6, yaitu tentang contoh soal menghitung laba maksimum. Simak terus video ini sampai akhir. Sebuah pabrik memproduksi dua macam barang, yaitu barang A dan B. Untuk membuat barang A dibutuhkan 2 jam pada mesin pertama, 4 jam pada mesin kedua, dan 4 jam pada mesin ketiga. Sedangkan untuk membuat sebuah barang B dibutuhkan 1 jam pada mesin pertama, 6 jam pada mesin kedua, dan 3 jam pada mesin ketiga. Mesin pertama, mesin kedua, dan mesin ketiga berturut-turut dapat beroperasi maksimal selama 110, 360, dan 240 jam. Sebuah barang A menghasilkan laba Rp50.000, sedangkan sebuah barang B menghasilkan laba Rp70.000. Tentukan berapa banyak barang masing-masing yang harus diproduksi agar diperoleh laba yang sebesar-besarnya. Tentukan pula laba maksimumnya. Jadi kalau kalian lihat, ini kita mau mengalokasikan ke barang A sama barang B. Jadi jangan kebalik ya, bukan mesin nanti yang di kiri. Mesin itu yang kolomnya. Ya, yang di kiri nanti kalau kita bikin tabel itu barang A sama barang B. Ya kan? Nah, fungsi kendalanya apa? Fungsi kendalanya yang pertama adalah waktu beroperasinya mesin. Mesin pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut beroperasi maksimal selama sekian jam. Ini adalah kendalanya. Nah, dari waktu operasi mesin yang terbatas itu, kita harus memaksimumkan laba. Ya, jadi di sini tujuannya, fungsi tujuannya itu memaksimumkan laba. Laba sebuah barang A itu Rp50.000, laba sebuah barang B Rp70.000. Oke, jadi kita buat model matematikanya, kita buat tabel terlebih dahulu. Jadi di sini yang paling kiri bisa kita tulis ini barang ya. Barang A sama B. Ini A, ini B. Lalu ingat ya, kolom berikutnya ini selalu jumlah yang kita misalkan X sama Y. Jadi jumlah barang A yang diproduksi itu X, jumlah barang B yang diproduksi itu Y. Oke, lalu di sini fungsi kendalanya tadi kan mesin 1, mesin 2, mesin 3, ya kan? Yang pertama mesin 1, lalu mesin 2, lalu mesin 3. Untuk membuat sebuah barang A dibutuhkan 2 jam pada mesin 1, 4 jam pada mesin 2, dan 4 jam pada mesin 3. Jadi kalau kita membuat X buah barang A, berarti menghabiskan 2X jam pada mesin 1, berarti 2X, 4X jam pada mesin 2, berarti ini 4X, dan 4X jam pada mesin 3, ini 4X juga. Sedangkan untuk membuat sebuah barang B dibutuhkan 1 jam pada mesin 1, 6 jam pada mesin 2, 3 jam pada mesin 3. Berarti kalau ada Y buah barang B, maka menghabiskan 1Y atau Y jam mesin 1, 6Y jam mesin 2, dan 3Y jam mesin 3. Oke, lalu mesin 1, 2, 3 berturut-turut beroperasi maksimal. Yang namanya beroperasi maksimal itu kan kapasitas ya. Jadi total waktu yang dihabiskan untuk membuat barang A dan barang B itu tidak boleh melebihi kapasitas ini karena kan maksimal. Ya, jadi di sini kalau kita tambah harus lebih kecil atau sama dengan. Yang namanya maksimal itu kalau lebih nggak boleh, kalau kurang atau sama dengan boleh. Berarti pada mesin 1, 2X plus Y lebih kecil sama dengan 110. Pada mesin 2, 4X plus 6Y lebih kecil sama dengan 360. Dan pada mesin 3, 4X plus 3Y lebih kecil sama dengan 240. Jadi ada 3 fungsi kendala. Lalu di sini, fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya adalah laba. Sebuah barang A menghasilkan laba Rp50.000. Berarti kalau jumlah barang A-nya X, berarti total labanya dari barang A Rp50.000. X. Demikian juga barang B 70.000 kali Y berarti 70.000 Y. Berarti kalau laba ini ditambah 50.000 X plus 70.000 Y itu fungsi objektifnya yang akan kita maksimumkan. Oke, kalau sudah kita buat sistem pertidaksamaannya. Di sini ada 3 pertidaksamaan ya, fungsi kendalanya ya. Lalu nanti ditambah ada 2 lagi yang X lebih besar sama dengan 0 sama Y lebih besar sama dengan 0. Kita buat di sini. Pertidaksamaan yang pertama itu 2X plus Y lebih kecil sama dengan 110. Sudah sederhana, ya sudah. 2X plus Y lebih kecil sama dengan 110. Yang kedua, 4X plus 6Y lebih kecil sama dengan 360. Bisa kita sederhanakan ya, bagi 2. Berarti 2X plus 3Y
lebih kecil sama dengan 180. Pertidaksamaan yang ketiga, 4x plus 3y lebih kecil sama dengan 240. Nggak bisa dibagi ya, sudah paling sederhana. 4x plus 3y lebih kecil sama dengan 240. Jangan lupa, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0, karena x dan y ini menyatakan jumlah. Jumlah tidak mungkin negatif. Oke, kalau sudah, kita ke tahap berikutnya. Kita gambar sistem pertidaksamaan ini. Jadi untuk setiap pertidaksamaan, kita buat persamaan garisnya terlebih dahulu. Kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama, 2x plus y lebih kecil sama dengan 110. Berarti persamaannya 2x plus y sama dengan 110. Kita buat tabel, x, y. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 110. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 110 bagi 2, 55. Persamaan garis yang kedua dari pertidaksamaan yang kedua ya, 2x plus 3y, kita ganti sama dengan 180. Kita buat tabel lagi, xy, kalau x-nya 0, berarti y-nya 3y sama dengan 180, y-nya 60. Kalau y-nya 0, berarti 2x sama dengan 180, berarti x-nya 90. Lalu kita buat persamaan garis yang ketiga, 4x plus 3y sama dengan 240. Kita buat tabel x, y. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 240 bagi 3, 80. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 240 bagi 4, 60. Oke, kalau sudah kita gambarkan di bidang koordinat. Oke, kalau sudah kita gambar mulai dari garis yang pertama. X-nya 0, y-nya 110. 110 itu paling tinggi aja ya, paling atas, paling besar. Jadi di situ, lalu x-nya 55, y-nya 0. 55,0 berarti di sini. 55. Kita hubungkan dengan garis. Oke, kalau sudah, sekarang kita arsir. Kita cek pakai 0,0 ya, 0,0 di kiri bawah. 0 plus 0 lebih kecil sama dengan 110. Betul, berarti sebelah kiri bawah bersih. Yang kita arsir sebelah kanan atas. Kita ke persamaan yang kedua. Di situ 0,60. 60 berarti di sini ya. Sama 90,0. 90 berarti di sini. Kita hubungkan dengan garis. Oke, kalau sudah kita cek ya. 0,0 masukkan ke pertidaksamaannya. 0 plus 0 lebih kecil sama dengan 180. Betul. Berarti daerah sebelah sini bersih. Yang diarsir yang kanan atas. Kita arsir. Lalu garis yang terakhir 0,80, berarti 80 itu di sini ya. Dan 60,0, 60 itu berarti sedikit di sebelah kanannya 55. Nah, di sini kita hubungkan dengan garis. Oke, kalau sudah sekarang kita cek di pertidaksamaan yang ketiga, 0,0, 4 kali 0 plus 3 kali 0 lebih kecil sama dengan 240. 0 lebih kecil sama dengan 240, betul. Berarti daerah di sebelah kiri bawah ini bersih. Yang kita arsir yang kanan atas. Oke. Lalu jangan lupa di situ ada x lebih besar sama dengan 0, berarti yang kiri kita arsir. Dan y lebih besar sama dengan 0, berarti yang bawah kita arsir. Berarti daerah penyelesaiannya itu yang ini, yang tengah ini. Ini bentuknya segi 5 ya. Hati-hati, ini ada titik sudut. Ini titik sudut, ini titik sudut. Ya, segi 5 itu DP. Oke, kalau sudah kita kasih nama segi 5 ini. Misalkan titik O, ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Oke, kalau sudah gini, sebelum kita ke tahap yang terakhir, tentukan nilai optimum, kita cari dulu ya koordinat setiap titik ya. O, A, sama D kan sudah tahu nih. O itu 0,0, A itu 0,60, D itu 55,0. Yang masih belum tahu B sama C. Ya, jadi koordinat titik B dan titik C kita dapatkan dengan cara eliminasi. Kita mulai dari titik B. Titik B ini kan perpotongan garis yang biru sama hijau. Biru itu yang kedua, hijau itu yang ketiga tadi ya. Berarti kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, jadi di sini ini titik B. Persamaan 3 dulu ya. Berarti 4x plus 3y sama dengan 240. Sama persamaan 2, 2x plus 3y sama dengan 180. Sama-sama 3y, langsung kita kurangi. 3y-nya bisa dicoret. 4x min 2x itu 2x, sama dengan 240 min 180, 60.
berarti X-nya sama dengan 30. Lalu kita masukkan ke salah satu persamaan. Di situ kita masukkan ke persamaan kedua aja ya. 2X plus 3Y sama dengan 180. X-nya 30, berarti 2X-nya 60. Plus 3Y sama dengan 180. Berarti 3Y sama dengan 120, Y-nya sama dengan 40. Berarti kita dapatkan koordinat titik B 30,40. Sekarang titik C. Titik C itu perpotongan garis hijau dengan garis merah. Garis hijau tadi kan persamaan ketiga. Garis merah persamaan pertama. Jadi 3 sama 1. Oke, di sini 3, 4X plus 3Y sama dengan 240. Yang persamaan 1, 2X plus Y sama dengan 110. Ya, untuk mengeliminasi, jadi kita kalikan 2 aja ya, biar sama-sama 4X. Jadi persamaan 3 tetap ya, kita salin 4X plus 3Y sama dengan 240. Persamaan 1 kita kalikan 2, berarti 4X plus 2Y sama dengan 220. Kita kurangi 4X-nya coret. Jadi tinggal 3Y min 2Y, berarti Y. Y sama dengan 240 min 220, 20. Y-nya 20, berarti kita masukkan ke persamaan 1 yang lebih gampang. Berarti 2X plus 20 sama dengan 110. Berarti 2X sama dengan 90, X-nya sama dengan 45. Jadi kita dapatkan koordinat titik C 45,20. Nah, kalau sudah, baru kita buat tabel. Kita buat tabelnya. Yang pertama titiknya ada 5 ya. O, A, B, C, D. Lalu koordinatnya X sama Y. Dan fungsi tujuannya tadi 50.000. X plus 70.000 Y. Itu ya. Berarti di sini titik O itu 0,0. Titik A itu 0,60. Titik B itu kita hitung tadi 30,40. Titik C itu kita hitung 45,20. Dan yang terakhir titik D itu 55,0. Kita masukkan titik O berarti 50.000 kali 0 plus 70.000 kali 0 ya pasti 0. Berikutnya titik A, X-nya 0, Y-nya 60. Berarti 50.000 kali 0 ya 0. Ditambah 70.000 kali 60 itu 4.200.000. Titik B, X-nya 30, Y-nya 40. 50.000 kali 30 itu 1.500.000. Ditambah 70.000 kali 40, 2.800.000. 1.500.000 tambah 2.800.000 itu 4.300.000. Titik C, X-nya 45, Y-nya 20. 50.000 kali 45 itu 2.250.000. Plus 70.000 kali 20 itu 1.400.000. 2.250.000 tambah 1.400.000 itu 3.650.000. Dan yang terakhir titik D, X-nya 55, Y-nya 0. Berarti 55 kali 50.000 itu 2.750.000. Tambah 0 ya sudah, 2.750.000. Nah, sekarang kita lihat. Dari titik O, A, B, C, D itu, tadi kan kita disuruh mencari laba maksimum ya. Jadi yang paling tinggi mana? Ini, 4.300.000. Berarti ini jawabannya. Jadi kalau pertanyaannya berapa banyak barang masing-masing yang harus diproduksi agar diperoleh laba yang sebesar-besarnya, berarti X-nya 30, Y-nya 40. Atau tadi kan X itu jumlah barang A, B itu jumlah barang B. Berarti jawabannya adalah 30 unit barang A dan 40 unit barang B. Lalu untuk laba maksimumnya berarti Rp 4.300.000. Jadi kita dapatkan ya jawabannya adalah 30 unit barang A dan 40 unit barang B serta laba maksimumnya adalah Rp4.300.000. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.